Muhammad sebagai nikmat yang mana yang membuat kamu selalu mendustakan? Hadirnya Nabi Muhammad sebagai nikmat untuk penduduk bumi, tapi tidak saja untuk penduduk bumi, nikmat juga untuk penduduk pada masyar. Tidak saja penduduk pada masyar, tapi juga menjadi pemimpin kelak nanti di yaumil akhir. Maka pada santri santriwati, para guru, kita semua, yang perlu dilakukan oleh kita adalah rasa malu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malu sebagai guru kalau mengajar tidak tepat waktu, malu sebagai santri kalau tidak masuk kelas tepat waktu, itu malu sebagai santri kalau sholatnya bolong-bolong, malu sebagai guru kalau datang ke masjid terlambat, malu kalau masjid sholatnya nanti setelah rakaat kedua ketiga baru datang, masbuk baru datang, malu. Karena Nabi tidak mengajarkan itu kepada kita. Malu kalau siswanya dibangunkan, santrinya dibangunkan dari asrama pindah ke bis, dari bis lari sembunyi, malu. Maka marilah kita dengan malulah kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah hadir untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara menyelamatkan kita? Menyelamatkan kita kepada ajaran di mana ilmu dan iman menjadi energi terbaik untuk menata kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Di dalam surat 42 ayat 20 tafsirnya begini: barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah selalu menambahkan keuntungan dunia baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri kepadanya sebagian kecil, tapi di akhirat dia tidak dapat bagiannya lagi. Cukup di dunia itu saja. Jadi kalau ada santri yang masuk kelasnya satu hari tidak, ya nikmatnya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan. Dan nanti dia baru akan menyesal setelah kawannya, temannya, teman satu tempat tidurnya, satu kelasnya, satu pesantrennya, satu majelisnya, jadi pemimpin baru dia mulai cerita kepada teman, itu kawan saya dulu sama-sama kami di pesantren luar. Dalam hati orang yang dia ceritakan, kenapa kamu tidak berhasil? Maka malulah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malu kalau kita sudah menjadi orang beriman, tapi keimanan kita masih seperti apa, kalau bahasa orang Kaimanan, kalau dia yang lembut itu apa namanya, bahasa Kaiman apa? Imannya iman kerupuk. Iman kerupuk itu ada kepentingan dia maju, ada tujuan dia maju. Setelah itu habis, dia pergi tidak akan datang lagi. Dan marilah kita malu kepada Rasulullah supaya kita perbaiki langkah hidup kita. Ya, karena Nabi sudah memberi teladan dari seluruh aspek. Mau bicara pendidikan, Nabi pernah jadi murid. Dan gurunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan, ya Muhammad iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari. Malaikat Jibril tetap mengatakan, ya Muhammad iqra. Gua Hiro saat itu menjadi pesantren, menjadi lembaga pendidikan, menjadi universitas, menjadi masjid. Tapi hasilnya adalah didikan malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah hari ini menebarkan keselamatan kepada 1,873 miliar penduduk bumi yang hari ini mendapatkan keberkahan dalam hidayah Islam.
dan terus akan menjadi terus. Dan nanti kita lihat Eropa. Kalau dulu Ustadz Flan ke Australia beli gereja itu cuma satu, sekarang sudah 34 gereja dibeli. Kenapa dibeli? Setiap hari Ahad pagi kosong dan penjaganya merasa capek